Ini baru film balapan yang bisa gua kena, storynya penuh konflik, dramanya bagus, dan balapannya kerasa real. F1 The Movie, apalagi Brad Pitt cuy. Oh gokil sih, puas. Just gotta hope for some lucky breaks. Hope is not a strategy. How do you think I'd feel if you die on the track? Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Oke, pada video kali ini kita akan bahas mengenai sebuah film F1 The Movie, yang dimana sebenarnya film itu aku mau nonton di hari pertama dan juga jam pertama, karena cuy, dari segi bentuk official teasernya, official trailernya, bahkan aktornya pun, bahkan posternya saja, wah itu membuat gue sebagai penonton mau nonton film ini. Yang dimana aku tuh teringat dengan filmnya Top Gun Maverick si Tom Cruise, yang dimana kan kalau di film itu kan kita bisa memperlihatkan bagaimanakah kita sebagai pilot bisa mengikuti sebuah pesawat tempur kan ya, yang dimana itu manuvernya, bagaimanakah gerakannya itu real semua, apalagi Tom Cruise kan ya. Nah sekarang akhirnya mengulang kembali formula yang sama, tapi dengan film dengan tema yang berbeda, yaitu adalah film F1 The Movie, yang merupakan sebuah balapan mobil F1 yang dimana kita akan diperlihatkan bagaimana sebuah itu akan mengendarai sebuah mobil F1 yang begitu gokil, begitu cepat, dan juga konflik plot ceritanya juga ada isinya. Yang dimana pas gua pertama kali tahu mengenai hal ini, itu pas gua cek posternya Brad Pitt cuy. Brad Pitt yang main. Wow, ini merupakan sebuah aktor lawas yang dimana aku tuh pertama kali kenal dia tuh ada di filmnya Seven tahun 1995, yang dimana dia berperan sebagai detektif Mills, yang dimana dia bermain juga dengan aktor lawas Morgan Freeman cuy. Wah itu kalian mungkin buat kalian nih para fansnya Brad Pitt, mungkin kalian bisa nonton film Seven yang satu ini. Bagus, penuh crime, aksinya menggelegar, bahkan plot twistnya kena cuy. Wah gokil sih. Yang dimana Brad Pitt itu memang dari sepanjang karirnya dia sebagai aktor, bahkan dengan berbagai macam semua film yang pernah ia perankan, memang ada beberapa film itu yang berasa tuh agak kurang. Contoh yang paling membuat gue tuh agak kurang seru di filmnya World War Z tahun 2013, yang dimana kan itu kan film menceritakan tentang zombie apokalips kan ya, tapi dengan aktor utama itu adalah Brad Pitt. Tapi seluruh kekosongan dunia itu berasa kayak kosong aja. Dari mana virusnya, bagaimana segala macam itu kayak kurang lore aja. Jadi kalau gua bandingkan kepada Resident Evil franchise ya jauh men. Makanya dari film World War Z itu masih bagus, cuma karena lore-nya kurang diperdalam, jadi ya film itu juga agak kosong gitu loh. Tapi lagi-lagi akhirnya di film F1 ini yang diperankan oleh Brad Pitt sebagai Sonny Hayes, wah itu gokil sih Damski. Bagaimana development karakternya, itu merupakan seorang pembalap tua yang pernah mengalami suatu kecelakaan di masa mudanya selama 30 tahun yang lalu. Dan ketika dia kembali sebagai pembalap F1, dia harus menghadapi seorang pembalap muda yang bernama Joshua Pierce yang diperankan oleh Damson Idris, yang dimana ini merupakan bonding karakter yang begitu bagus antara senior pembalap dan juga junior pembalap, yang dimana mereka berdua memiliki visi misi yang berbeda dan mereka sering terlibat konflik satu sama lain dikarenakan ego mereka yang saling berdiri cuy. Makanya ketika pas gua tonton plotnya, bagaimana bondingnya, itu gue suka banget, yang dimana dari awal tuh si Joshua Pierce ini adalah pembalap muda, tapi sepanjang karir dia sebagai pembalap F1 itu selalu mengutamakan kekayaan, fame-nya dia, bahkan segala berbagai macam kemewahan dia sebagai seorang pembalap yang kaya raya. Tapi kalau kita bandingkan kepada Sonny Hayes yang diperankan oleh Brad Pitt di film ini, memang cukup kontras, yang dimana dia adalah pembalap tua dan dia hanya menganggap bahwa semua media, pers, semua crowd itu nggak ada artinya. Yang lo pedulikan hanyalah passion lo kepada balapan itu sesungguhnya.
Itu wah pas gua tonton ini menurut gua callback kepada film Cars pertama karya Disney Pixar yang dimana ada Lightning McQueen sama ada si Hudson yang dimana si Sonny Hayes ini berkata itu adalah si Hudsonnya, sedangkan si Joshua Pierce ini adalah Lightning McQueen-nya. Jadi ya mengenai pembalap tua dan juga pembalap muda ini mereka memiliki sebuah visi misi yang berbeda. Yang dimana sini si Sonny ini akhirnya berusaha untuk memberikan sebuah wejangan kepada si Joshua Pierce bahwa lu sebagai pembalap harus sesuai dengan motivasi lu. Lu balapan, lu menang dan gak peduli kepada para press media yang akan menjatuhkan lu di dalam sebuah karir yang begitu melonjak ini cuy. Makanya pas gue ketika nonton, wow gokil sih gila. Ini baru film yang dimana gue ketika awal filmnya gue tuh agak ragu karena banyak banget film-film dengan bertemakan balapan seperti ini tapi ceritanya kosong. Contoh ada banyak banget film kayak Fast and Furious. Mohon maaf ya, ini mungkin buat kita para fansnya Fast and Furious saga ya, memang dari awal bagus, penuh konflik, penuh cerita, tapi makin kesini mereka tuh kayak money milking doang, seakan-akan plot ceritanya udah nggak masalah. Mohon maaf ya, Fast X kacau banget sih men. Makanya gue ketika nonton Fast X ya, gue yang menikmati bagaimanakah hiburan ledakannya, bagaimanakah atraksinya, tapi plot ceritanya gue udah bodo amat karena lagi-lagi yang mereka fokuskan, yang mereka jual bukan plot ceritanya tapi hanya atraksinya doang. Makanya gue takutnya F1 itu akan bernasib hanya sama seperti Fast and Furious. Tapi ketika aku nonton film ini itu semua keraguan gue akhirnya wah gokil men. Ada dramanya, ada komedinya, gak maksa juga. Dan juga meskipun gue tuh bukan adalah seorang fans pembalap F1 ya, tapi gue sebagai penonton awam aja gue bisa menikmati gitu loh. Bahkan kita sebagai penonton ketika kita diharapkan kepada seorang pembalap seperti ini, bagaimanakah manuvernya, bagaimanakah mesinnya, bagaimanakah model engine-nya, itu gue sebagai penonton jadi paham. Karena apa? Semua dijelaskan gitu loh. Jadi ya perlahan ini mesti dibuat apa, mesin BMW dibuat seperti apa, bagaimanakah nose-nya, bagaimanakah trackingnya seperti apa. Wah itu gue jadi paham. Karena apa? Film ini seperti seolah-olah mengajarkan bahwa inilah dunia F1-nya sebenarnya. Inilah dunia dibalik balap mobil yang begitu internasional seperti ini cuy. Makanya bos pas gue ketika nonton ya, gue berasa jadi paham mengenai semua struktur yang ada pada balapan F1 yang pernah kita tonton di televisi bahkan di media sosial ya seperti itu. Makanya wow ini sekaligus sebuah ilmu baru ya, karena kan aku kalau mengenai soal TV sport ya segala macam kan aku cuma tahu soal sepak bola doang ya, itu pun juga nggak terlalu geek sih. Makanya pas ketika aku tahu dunia F1 seperti apa ya, di film ini memberikan segalanya cuy. Oke, bahkan gak cuma itu aja, tapi di film ini ada beberapa para penjahat itu bisa bila katakan mereka itu ada kapitalis yang berusaha untuk menjatuhkan company demi keuntungan mereka sendiri. Jadi ya artinya film ini juga memberikan sebuah villain dan juga konflik yang begitu realistis. Tapi setelah gua cek film ini ternyata ini film adalah 2 jam pak, 2 jam, dan gua sebagai penonton gak kerasa. Karena apa? Sedalam itu plot ceritanya, bonding antar karakternya. Semua karakter di film ini penting pak, semuanya penting, gak ada yang gak penting. Artinya apa? Sutradaranya pinter banget nulis sebuah skripnya, bagaimanakah bonding semua per karakternya, lokasinya seperti apa. Wah itu mantep cuy. Bahkan memang sih yang pengen gua cari experience-nya itu adalah bagaimanakah sisi balapannya, yang dimana memang sih agak mirip dengan si Top Gun Maverick, yang dimana satu kendaraan itu ada berbagai macam dashcam yang dipasang dan direkam seolah-olah kita adalah pembalap di film itu pak. Tapi di film ini kameranya semua angle-angle-nya lebih unik ketimbang Top Gun Maverick kemarin ya. Makanya pas gua ketika nonton, wah itu gua berasa kayak balapan beneran pak. Wah anjir beloknya gimana, gokil sih. Jadi kayak balapan simulator tapi dengan plot cerita yang juga unik dan juga ada isinya, gak asal bikin cuy. Itu yang gue suka. Bahkan Brad Pittnya sebagai tokoh utamanya bisa seimbang kepada semua tokoh-tokoh dan juga aktor baru yang ada pada film yang satu ini men. Jadi ya dia gak cuma sebagai spotlight utama, tapi semua aktor-aktornya ke spotlight semua.
Jadi ya bukan cuma Brad Pitt doang ya, tapi semua aktornya gokil. Apalagi buat aktornya si Damson Idris, yang dimana ini mungkin buat kalian nih yang kurang tahu bahwa si aktor Damson Idris ini digadang-gadang katanya akan bergabung kepada proyeknya MCU sebagai variannya Black Panther katanya, yang akan tampil ke filmnya Avengers Doomsday. Tapi lagi-lagi coy, itu cuma sebagai rumor doang. Tapi masalahnya gambarnya dia ada di gambar bocorannya ke filmnya Avengers Doomsday yang bocor di sosmed kemarin. Makanya ketika pas gua lihat dia acting seperti apa di film ini, bagaimanakah artikulasinya, bagaimanakah emosinya, bagaimanakah mimik wajahnya, memang ini merupakan aktor kulit hitamnya begitu bagus banget. Dan juga gua nggak sabar sih kalau dia akan bergabung kepada filmnya MCU mendatang. Kalau seandainya itu akan terjadi ya, berdasarkan sebuah leak yang pernah kita breakdown di video sebelumnya. Tapi mengenai film F1 ini ya, kalau kalian pengen cari experience balapan yang begitu eksis dan juga realistis serta konflik yang begitu mendalam, coba deh kamu wajib tonton film F1 The Movie yang satu ini men. Karena percayalah, ini mungkin buat kamu nih ya, para pecinta Fast and Furious yang juga menunggu bagaimana Fast itu akan berlanjut, kalian juga wajib tonton film F1 The Movie yang satu ini men. Percayalah selama 2 jam kamu akan dibuatkan experience balapannya begitu gokil banget. Bahkan ini pas aku nonton tadi ya, pas di studio BTP Surabaya, itu studionya bagus banget, semua crowdnya oke. Dan ketika pas nonton semua balapannya, bagaimana letakannya, bagaimana ada sebuah mobil yang kecelakaan, dan juga suasana depresi harunya, kebanggaannya, itu semua studio itu berasa teriak, berasa nangis bareng, berasa wah, itu penuh ekspresi men, penuh ekspresi. Artinya apa? Artinya film ini berhasil membawa penonton masuk ke filmnya. Itu yang gue suka. Yang dimana hal ini juga membuat gue callback kepada zaman-zamannya Mission Impossible The Final Reckoning ya. Yang dimana film itu juga berhasil membawa kita sebagai para penonton bisa jauh lebih deep kepada praksinya Ethan Hunt melawan semua berbagai macam para penjahat ke film agen rahasia yang satu itu cuy. Makanya pas gua ketika nonton film F1 ini, wah gokil. Ini sama banget dengan yang pernah gue rasakan dengan Mission Impossible Final Reckoning sama Top Gun Maverick itu loh. Jadi wow, gokil sih. The same experience but many differences ya, seperti itu ya. Nah, tapi dari semua berbagai macam kelebihan yang gue sebutkan di film ini, jujur ada beberapa kekurangan yang bisa gue dapatkan. Oke, yang pertama, ada beberapa bonding antara Joshua Pierce sama Sonny Hayes ini juga agak berasa beberapa itu kayak agak kecepatan. Ya dimana itu harusnya akan dibuat lama, tapi mungkin karena durasi ya. Jadi mereka itu ada beberapa yang adegannya di cut mungkin, jadi ya berasa kayak kurang aja dalam segi bonding dua tokoh utama yang satu ini coy. Dan juga beberapa shot itu yang bisa gue lihat ya dalam segi mobilnya ketika mereka itu akan melaju dengan cepat. Ada beberapa shot kamera itu yang membuat gue sebagai penonton agak pusing ya, dimana ketika mobil tuh lagi melintas ke tikungan ya kan, itu gue tahu kamera pasti akan miring dong, miring. Tapi miringnya ada beberapa shotnya yang juga agak kurang enak di depan mata. Itu membuat gua agak pusing nontonnya. Makanya pas gua ketika nonton, gua hampir mau tutup mata dulu ya, karena ya gua lagi pusing. Dan ketika pas gua berusaha menonton lagi, ya aman-aman aja sih. Cuman karena shotnya mungkin miring banget ya, jadi ya gua berasa kayak agak pusing aja sih gitu. Tapi so far mengenai plot, angle kamera, sinematografi, penyutradaraan, Brad Pitt sebagai tokoh utamanya, semua aktor-aktornya ada Javier Bardem, Simone Ashley, dan berbagai macam semua aktornya kalian semua the best, oke? Sutradaranya pinter banget, ya, pinter banget dalam berakhir sebuah plot ceritanya, action seperti apa, bondingnya seperti apa, emosinya, wow! Scoring by the way, ya scoringnya by the way, wah scoring juga bagus banget ya, dimana setiap momen memiliki scoringnya tersendiri ya, dimana momen sedih-sedih, ada bangga-bangga, dan ketika pasti final racingnya, itu semua studio langsung gila sih, sumpah serius. Jadi gua pas ketika nonton, gua berasa kayak nonton balapan di tongkrongan cafe sama cowok men, itu gue rasakan seasik itu Pak. Makanya pas gue ketika nonton berasa ini film berhasil masuk kepada pikiran para penontonnya secara psikologi dan juga secara spiritnya. Bagus,
Nah, skor mengenai film F1 The Movie yang satu ini aku kasih nilai 9,5 per 10. Wah, itu gokil sih men. Gua berasa kayak balapan beneran. Dan juga lintasannya itu beneran cuy. Bukan CGI, bukan green screen. Tapi semuanya adalah lintasan beneran cuy. Sama halnya seperti filmnya Mission Impossible kemarin. Dan juga Top Gun Maverick. Oke, semuanya bermodalkan dashcam kamera doang. Dan juga lintasan mobil F1 yang begitu luas. Oke, jadi ya gue sebagai penonton juga kebawa bagaimanakah alur dan juga esensinya. Oke, bagus ya. Bagus. Aku suka. Nah, sekarang gue serahkan kepada kalian guys. Gimana pendapat kalian mengenai F1 The Movie yang satu ini? Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya. Oke? Itu mengenai video kali ini. Coba like, komen, dan juga subscribe untuk mendukung gue membuat video mendidik dan menghibur kalian semua. Karena gue janji, sebisa mungkin kau akan buatkan video seperti lagi untuk kalian semua. Dan jangan lupa follow semua sosial media kita seperti Instagram dan juga TikTok kita ya. Linknya untuk gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Karena situ kita juga update berbagai macam konten terbaru untuk kalian semua. Dan buat kalian nih yang pengen join komunitas, langsung aja join di grup ya kita. Namanya Mario Booster Official. Linknya untuk gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios dan thank you semuanya. Dadah.